Nyari apa Bu ini Bu? Nyari tumpuan. Oh, tumpuan buat. Bagiannya diperkuat. Mobil itu tergantung dari jenisnya. Ada yang monokok, ada yang pakai chassis. Kalau yang monokok itu di sini. Kayak mobil-mobil apa namanya sedan itu ada. Tapi mobil-mobil berchassis itu di chassisnya. Di chassisnya. Itu kalau dia menggunakan sistem yang apa namanya kali to post atau kita ingin mendongkrak mengganti ban. Ya. Ini contoh untuk apa namanya mengangkat mobil. Nah untuk mengepres, misalkan ya, untuk mengepres misalkan bantalan dan lain sebagainya. Kalau mau gue di tengah jalan, banyak betis ya. Kalau dispekin agak murah. Nggak dipakai juga jalan. Nah, ini fungsinya untuk apa? Untuk mengepres. Selawatin aja dulu. Di komponen Amin. ini kan banyak sambungan antara bantalan ini. Ya, bantalan seperti ini. Ya. Nanti ke polosnya. Nah, ini dipres pakai ini. Ya. Benda yang mau dipres kita pasang di sini, ini sebagai adaptornya. Kemudian sebenarnya jaraknya ini bisa diatur. Ya. Ini jaraknya bisa diatur. Nah, ini jaraknya bisa diatur. Bisa geser. Sesuai dengan benda yang mau kita press. Oh, terlalu kurang panjang. Ini. Nah, untuk adaptornya Nggak tahu benda apapun. Enggak sama. Kayaknya ban. Dan tol. Nggak tahu. Nah, untuk adaptornya dia nanti pakai ini. Nah, ini untuk adaptor sentuhan pertama. Kemudian kalau sudah misalkan jaraknya sekian, ya, sudah kena, ya, misalkan bendanya mau dipres, ya. Kemudian kita menggunakan hidrolik ini. Ini apa namanya tutup dulu. Oh, ini udah ada bocor Pak. Jadi ini harusnya ini turun Pak. Ya, ini turun. Nanti kalau tekanan udah tinggi, ya. Nah ini benar. Sesuai dengan lepasannya. Kemudian pada saat kita udah selesai, baru kita rilis. Ini untuk rilis sehingga ini ditarik oleh pegas. Ya. Ini pegas sehingga dia akan ini bisa masuk ke dalam nanti kaitannya dengan turunan nanti, ya, pengisian pegas. Nah, tadi waktu Bapak dan Ibu lihat di sana kan ada banyak pegas-pegas ya. Nah, itu kalau di otomotif itu harus dicek berapa konstanta pegasnya. Istilahnya modulus elastisitas pegasnya. Harus semuanya sama. Kenapa? Misalkan di situ tadi ada 4 katup intake manifold.
ya, untuk intake valve-nya. Intake valve-nya empat-empatnya pegas itu harus mempunyai konstanta yang sama. Kenapa? Karena nanti kecepatan pegas dia akan menutup itu akan menunjukkan dari konstanta itu. Kalau pegas kaku, kembalinya ke posisi awal itu cepat yang kaku atau cepat yang Pasti. sudah lemah. Udah. Yang kaku. Misalkan bapak ini punya pegas nih, bapak tarik. Iya. Yang kaku dengan yang lemah itu Yang kaku. kalau dilepas baliknya duluan mana? Kaku. Yang kaku. Karena pada saat kita berbicara valve membuka dan menutup yang tadi di intake valve itu berhubungan dengan bahan bakar nanti yang masuk dan keluar. Dan waktunya itu sangat cepat. Karena dalam satu detik bisa aja dia sampai 10 kali atau 20 kali atau 30 kali. Tergantung dari RPM-nya. Ya, tergantung dari RPM-nya. Ya. Itu ini untuk mobil. Nah, untuk motor biar karena kan Bapak dan Ibu harus sama semuanya ya. Karena otomotif itu bukan hanya mobil saja. Motor pun sama. Jangan kaitannya. Nyobain nyetir mobil listrik. Oh, sama. Nyoba lah. Ini kalau boleh. Iya, nanti di sana kita praktekkan nanti dengan injektor tester yang gini ya. Ini adalah injektor, fungsinya untuk apa? Untuk memprotein kabut. Dia diberikan tekanan. Ya. Kalau tekanannya makin tinggi, maka semprotannya makin kenceng. Kalau kecepatan makin kenceng, butirannya makin kenceng atau makin halus atau makin kasar? Halus. Makin halus kalau dia melewati sebuah orifice, penyempitan atau nozzle. Ya. Bapak dan Ibu pernah tahu hukum tentang gaya rusak? Tentang tekanan fisika. Di mana tekanan suatu benda atau tekanan satu fluida dia akan turun apabila melewati sebuah penyempitan. Dalam arti dia adalah nozzle. Sehingga pada saat di sini diameternya besar melewati nozzle diameternya kecil. Di sini katakan di sini mungkin 10 mili, di sini 0,01 mili misalkan. Dia akan cepat. Sehingga pada saat kita tekan nah, menurut ya? Spraynya ada. Nah. Lihat tekanannya. Ini tekanannya udah mati. Terlalu apa namanya? Sering. Jadi intinya gini, ya. Sama seperti Bapak dan Ibu pernah megang selang untuk air. Iya. Kalau kerannya bukanya full, kemudian selangnya hanya Ibu pegang aja. Ngancurnya itu kan banyak ya. Kecepatannya nah, keluarnya air murni. Kemudian Ibu pijit. Cepat dan butirannya lebih halus. Kasarnya seperti itu. Jadi kalau di mobil, sistem EV, harapannya adalah yang keluar dari injektor itu dalam bentuk butiran-butiran halus. Makanya bukan masalah irit, agar dia efisiensinya tinggi. Nah, kalau bahasa pasar biar irit. Karena kalau orang umum dibilang efisiensinya tinggi, dia nggak paham apa itu efisiensi. Tapi kalau dibilang irit, seneng, apalagi ibu-ibu. Irit, hemat itu seneng. Makanya di dalam bahasa pasar, orang SPK menyampaikan Honda itu irit, dia irit. Kenapa? Ya iyalah, tenaganya juga kecil. Nggak mikir ke tenaga. Yang penting irit.
karena kaitannya dengan isi Dompet. dompet. Nah, ini contoh. Ya. Ini bisa masuk. Ya. Kemudian apa lagi? Kaitannya dengan ini bekas. Sudah sama. Ini yang saya sampaikan. Tadi bekas-bekas ini harus dicek. Ya. Dia harus mempunyai konstanta sendiri. Ya. Konstansa. Konstanta pegas. Nah, namanya ada alat ukur konstanta pegas yang disebut dengan spring tester. Ibu sini aja, saya ambil alatnya. Sebentar. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Iya, mangga. Ini ada konstantanya. Saya ambil alatnya dulu. Biasanya konstanta ini kan udah ditentuin ya. Iya. Berapa? Makanya ada alatnya untuk mengukur. Makanya diukur, enggak segitu. Oke, gas. Oke, gas restoran gas. Nah, perhitungan ini kan ada perhitungannya untuk uji apa namanya? Konstanta pegas. Ya. Nah, pegas pegas taruh di sini nanti. Biasanya ngukur konstanta pegas kan pertama panjang ya. Panjang awal ditekan, panjang akhir, kemudian lihat bebannya. Bebannya berapa? Nah, perbedaan panjang dan beban tadi nanti itu harus semua pegas yang ada di ini harus sama. Atau kalau ada penyimpangan sesuai dengan spesifikasi penyimpangan yang diberikan oleh pabrik. Toleransi. Ada toleransi. Ya. Ranknya itu ada. Jadi setiap komponen-komponen di otomotif ada yang disebut dengan nilai toleransi yang terdapat di servis manual. Seperti apa buku servis manual? Nah, seperti ini. Jadi setiap ATPN itu agen tunggal pemegang merek, ya. Toyota, Suzuki. Pada saat membuat satu produk, maka dia akan membuat satu pedoman reparasi itu sendiri. Ini kalau disebut adalah kitabnya bengkel, makanya ini tidak dijual, hanya terbatas di bengkel saja. Kenapa kami punya? Ya kami harus merayu orang bengkel. Karena apa? Kami harus menyampaikan kepada industri agar sejalan dengan apa yang ada di industri. Nah, di servis manual ini sudah ada. Misalkan kita berbicara tentang kopling, atau plat bahasa Inggrisnya. Berapa sih tebal yang diizinkan? Kopling. Di sini ada semua. Ya. Misalkan kalau kopling, nah ini kopling. Berapa tebal yang diizinkan? Maka di sini harus diukur. Oh, groove-nya harus ada. Berapa? 0,3 mili. 0,3 mili atau 0,012 in. Artinya ilmu konversi itu ada di otomotif. Ya. Nah, ini kedalaman paku keling minimal. Artinya dia minimal. Kemudian yang kaitannya dengan pegas misalnya. Ini ada keolengan dan lain sebagainya. Ini yang tadi itu diukur Bu ya, keolengannya Bu ya. Yang tadi ini kan roda gila atau flywheel ya tadi ya. Ini juga diukur keolengannya. Biar apa? Agar pada saat Bapak dan Ibu nginjak pedal kopling, kadang-kadang kan Bapak dan Ibu ada sendat-sendatnya. Nah, kemungkinan disebabkan oleh salah satunya adalah piringan ini sudah tidak apa? Sudah oleng. Namanya juga keolengan. Harusnya dia simetris. Ya oleng ya. Sama seperti rem cakram. Kadang-kadang Ibu ngerem ya. Kadang-kadang kan nyendul-nyendul ya. Nah, kemungkinan rem cakramnya itu sudah bengkok, ya oleng. Makanya itu harus ada. Untuk apa? Kenyamanan. Keolengan maksimum 0,1. Itu maksimum. Nggak ada oleng boleh nggak? Nggak ada oleng boleh. Iya. Kan udah masih benar tuh. Kan nggak boleh oleng. Truk yang nggak boleh. Keolengan maksimum
0,1 maksimal 0,11 ya. Udah oleh kayaknya. Udah oleh Pak. Nah, itu. Nah, Udah oleng ya? semuanya itu ada di sini. Nah, Toleransinya jadi berapa? toleransinya dalam bentuk nilai terkecilnya. Misalnya kalau yang kaitannya dengan pegas, di engine dulu. Kalau pegas di engine Pak, di sini enggak. Iya, oleh. Ini udah 0,2 Pak. Olehnya. Kode, Udah mau kode. istirahat. Udah mau Kode, istirahat. Pak. Istirahat, ya udah istirahat dulu. Terima kasih. Hah? Masih iya masih. Masih keliling Iya di sini. Sehari ini di sini ya. Karena kita masuk nanti silakan Bapak dan Ibu nanti membuat rancangan kira-kira dari informasi yang udah ada buat soal itu seperti apa. Nanti kita ke mobil listrik. Mungkin asal mobil listrik, Pak. Boleh. Sistem penggerak kayak gimana itu? Bisa.